Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Anissa akan menjelaskan mata kuliah Bimbingan dan Konseling dengan materi yang pertama, apa sih fungsi dari BK? Yang kedua, sebutkan dan jelaskan macam fungsi BK. Materi yang pertama adalah, apa sih fungsi BK? Fungsi BK adalah menciptakan kepribadian yang lebih disiplin, mengenali dirinya secara menyeluruh, mengetahui potensi yang dimiliki, menciptakan pribadi yang lebih baik lagi, kemudian mempertegas peraturan yang ada di sekolah, meminimalisir sikap yang tidak terpuji, menciptakan lingkungan yang lebih disiplin, dan bersolidaritas tinggi. Materi kedua, sebutkan dan jelaskan macam fungsi BK. Yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman adalah untuk membantu konseling agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya. Berdasarkan pemahaman ini, konseli diharapkan dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Apa sih yang disebut dengan dinamis? Dinamis adalah proses yang terus-menerus berubah. Berubah dalam artian apa? Berubah menjadi lebih baik. Kemudian apa yang dimaksud dengan konstruktif? Konstruktif adalah membina, membangun, atau memperbaiki. Kedua, fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai macam masalah yang mungkin akan terjadi dan berusaha untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh para konseli. Melalui fungsi ini, para konselor memberikan bimbingan kepada konseli tentang cara menghindarkan diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya sendiri. Fungsi pengembangan, yaitu fungsi BK yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memfasilitasi perkembangan konseling. 4. Fungsi penyembuhan, yaitu fungsi BK yang bersifat kuraktif. Fungsi ini berkaitan erat dengan memberikan bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Kelima, fungsi penyaluran, yaitu fungsi BK dalam membantu para konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan, atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatannya sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah atau madrasah, staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseling. Ketujuh, fungsi penyesuaian, yaitu fungsi BK dalam membantu para konseli untuk menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Apa yang dimaksud dengan dinamis? Dinamis adalah keadaan yang terus-menerus berubah. Berubah dalam artian apa? Berubah menjadi lebih baik. Dan konstruktif adalah membangun, membina, atau memperbaiki. 8. Fungsi perbaikan, yaitu fungsi BK dalam membantu para konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan berpikir, berperasaan, dan bertindak atau berkehendak. 9. Fungsi fasilitas, yaitu memberikan kemudahan kepada para konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. 10. Fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi BK dalam membantu para konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondisif yang telah tercipta dalam dirinya. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.